Hai, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Kali ini di video part 2 ya. Kalau kemarin bagian pertama kita sudah bahas konsep dasar dari kecerdasan buatan. Nah, kali ini seperti janji saya, kita akan main-main sedikit ya, bereksperimen dengan benda di sekitar kita yang sudah dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Nah, kalau teman-teman belum melihat yang bagian satunya, silahkan lihat di atas ya teman-teman, linknya ada di atas. Teman-teman bisa lihat, kemudian lanjutkan di video yang sekarang. Nah, untuk eksperimen hari ini kita akan fokus ke 3 aplikasi ya teman-teman. Yang pertama adalah Google Assistant, kemudian yang kedua adalah FaceApp, kemudian yang ketiga adalah menebak umur. Nah, 3 software ini cukup terkenal ya teman-teman, biasanya buat mainan teman-teman sampai sekarang gitu ya. Oke, kita coba yang pertama yaitu Google Assistant. Kita akan melakukan eksperimen yang pertama, yaitu menggunakan Google Assistant. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan Google Assistant ya? Hampir semua orang sekarang punya smartphone. Tinggal download aja di Play Store, kemudian install dan lakukan eksperimen. Nah, di layar teman-teman ini saya tunjukkan gitu ya, seperti gambar HP ya. Ini adalah HP saya hubungkan ke desktop supaya teman-teman bisa tahu prosesnya gitu ya. Bagaimana saya ngomong sama mesin dan responnya mesinnya apa gitu ya teman-teman. Dalam eksperimen ini saya bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah perintah sederhana, yang kedua adalah perintah kedekatan diri, yang ketiga adalah perintah yang sedikit rumit dan berkelanjutan gitu ya. Saya coba ngomong sama mesin ya teman-teman. Kita coba dengan 3 tahap step gitu. Oke, yang pertama adalah saya klik dulu Google Assistant, kemudian saya pengen Google Assistant setting timer saya jam 1 gitu ya. Set timer 1 o'clock p.m. Sure, 1 p.m. That's 22 minutes and 37 seconds. Nah, That's starting now. oke, di sini kan ada sekitar jam 12.37 ya, berarti 22 menit lagi 37 detik. Nah, kan mesin bisa mengerti ya apa yang kita mau. Oke, next saya mau bilang yang kedua, saya pengen membuka sebuah Instagram dengan akun tertentu ya. Instagram Swastika Yulia Rizka. Here are the top search results. Nah, udah muncul ya teman-teman. Kalau agak lambat di desktop. Muncul ya, saya mencari sebuah Instagram dengan akun Ibu Swastika Yulia Rizka. Nah, bisa juga ya mencarinya gitu tanpa kita harus susah-susah seperti itu. Perintah selanjutnya saya coba mesin ini bisa nggak sih bedain kamera depan sama kamera belakang gitu ya. Oke, saya coba open front camera. Get ready. Nah, di sini udah tampil ya, cuman di desktop agak lama ya di HP saya. Nah, ini udah tampil ya teman-teman. Bahkan mesin itu bisa ya membedakan kamera depan sama belakang gitu ya, layaknya manusia gitu ya, bisa membedakan. Oke. Baik, untuk eksperimen kedua kita coba tentang kedekatan diri ya. Saya mau ngobrol sama mesin nih. Saya tanya yang aneh-aneh aja ya. Are you my friend? Of course we're friends. You're kind of my hero and I like to think of myself as your trusty sidekick. Nah, saya malah dirayu ya. My hero gitu ya. Are you my friend? Saya tanya lagi nih. I'm your friend till the end. Duh, I'm your friend till the end. Waduh, siapa ya yang nggak kelepak-kelepak gitu ya. Jadi kan dia mengerti ya bahasa manusia, dia menjawabnya sesuai dengan tema ya teman-teman. Oke, kalau dia teman saya mau minta permintaan nih. Oke, what can you do for me? You can say, read my WhatsApp messages or take a selfie. Nah, tadi kan saya tanya tuh, apa yang bisa kamu lakukan untuk saya gitu ya kalau kamu my friend. Saya direkomendasikan beberapa nih teman-teman, ada WhatsApp, phone, bedtime, Gmail, YouTube yang sering-sering saya buka ini ya teman-teman. Oke, saya yang lain aja ya. Tak suruh nyanyi aja ya. Oke.
sing a Christmas song. Nah, dia nyanyi lagu Christmas ya teman-teman. Jadi dia bisa merespon. I can play Christmas music anytime. Just ask. Oke, ya. Jadi dia merespon ya teman-teman, dan membunyikan sebuah lagu Christmas seperti itu ya. Oke, saya mau berterima kasih sama si mesin ini ya. Dari tadi minta tolong terus. Baik, saya coba. Thank you. Not a problem. Nah, dia menjawab dengan sesuai tema loh teman-teman. Not a problem, nggak ada masalah gitu ya. Oke, itu eksperimen tentang kedekatan diri ya teman-teman. Bahkan mungkin si mesin ini bisa loh menjawab seperti kalau manusia kan sesuai tema ya, dia jawabnya ya dari tadi ya. Menurut saya sangat-sangat luar biasa nih teman-teman. Oke, yang agak sedikit rumit ya, lanjutan dari yang tadi gitu ya. Please sing Armada Band on YouTube. Opening YouTube. Wow, sini saya langsung dinyanyikan ya teman-teman. Keren ya, si mesin ini paham loh ini lagunya Armada gitu ya. Wonderful kan ya. Nah, asal kau bahagia ya. Nah, lalu setelah kita tadi uji coba dengan Google Assistant, kira-kira kita tebak apa sih teknologi yang ada di dalamnya? Kita coba tebak ya. Yang pertama pastinya harus ada voice recognition, pengenalan suara ya, karena kita memberikan perintah dari sebuah suara dan mesin itu memahami apa yang kita perintahkan gitu ya. Pastinya. Kemudian dari percobaan saya tadi, saya kan menggunakan bahasa Inggris ya, karena lebih banyak karena ini kan dari luar negeri ya. Tetapi teman-teman, beberapa tahun yang lalu juga saya pernah menggunakan bahasa Indonesia ketika di kelas saya gitu ya teman-teman. Nah itu juga bisa. Tetapi silakan coba sendiri ya, silakan bereksperimen dengan bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya ada natural language processing yang pastinya seperti yang saya sebutkan di video pertama ya, kalau misalnya mesin itu harus tahu istilahnya memahami bahasa manusia. Nah, dia harus belajar bahasanya manusia nih. Nah, itu ada keilmuannya, natural language processing atau NLP biasanya. Kemudian pastinya ada machine learning. Nah, ini saya coba beberapa kali memberikan perintah ke Google Assistant. Makin lama dia makin memahami sekali apa yang saya perintahkan, seperti itu teman-teman. Kemudian pastinya juga ada computer vision. Misalnya juga tadi coba deh perintahkan dia mencari gambar gunung atau gambar beach gitu ya, gambar pantai gitu. Dia pasti nanti menunjukkan gambar pantai, berarti itu kan dia bisa melihat juga gitu ya, mana yang sekiranya sesuai yang diharapkan, seperti itu. Kemudian masih ada yang lain. Nah, kita membedah sedikit demi sedikit. Oke, kemudian lagi terkenal ya face up ya teman-teman. Pasti ya hampir semua sudah mencoba ya teman-teman, bagaimana sebuah foto bisa dirubah lebih ganteng, kemudian rambutnya dipanjangin, yang enggak smile jadi smile, kemudian di make upin dan lain-lain. Teman-teman pasti mencoba. Nah, itu juga salah satu produk dari kecerdasan buatan. Yuk kita coba satu foto ya teman-teman. Jadi ini adalah foto teman saya gitu ya, saya sudah izin gitu ya, karena saya coba ambil yang fotonya front dari depan, karena nanti hasilnya biar maksimal gitu ya. Nah, ini teman saya namanya Diki Hatna dan juga Ibu Lilis Widayanti. Maaf ya Bu, saya coba dulu ya. Oke, yang kedua kita pakai face up ya teman-teman. Oke, saya klik langsung. Oke, responnya agak lama karena di desktop. Kalau di layar smartphone saya sudah tampil. Nah, ini saya coba ambil salah satu foto Ibu Lilis gitu ya. Nah, di paling bawah itu teman-teman ada banyak sekali pilihannya, ada impression, size, make up, hairstyle. Di situ saya bisa merubah gitu ya. Contoh misalnya nih, saya rubah make upnya gitu ya. Saya coba make up, saya klik.
make up gitu ya. Kita coba, masih loading. Oke. Nah, sudah tampil ya teman-teman. Kemudian kita coba lagi hairstyle. Kalau pakai jilbab bisa nggak ya? Kita coba aja. Untuk umur gitu ya. Sorry, jangan umur deh, gender. Nah, supaya kita tahu bedanya. Kita misalnya jadiin male atau laki-laki gitu ya. Oke, proses. Nah, waduh. Ampun ya Bu Lilis, maaf. Nah, itu ya teman-teman. Tapi kan kita bisa lihat di situ ya teman-teman. Oke, kita coba yang laki-laki ya teman-teman. Ini yang perempuan. Ini coba saya yang teman saya, Bapak atau Mas Diki Hatna gitu ya. Fotonya sudah ada di layar. Wow, gitu ya. Oke, maaf ya Pak Diki. Oke, kita coba. Itu kayaknya kurang smile deh. Oke, saya pencet aja ubah jadi smile gitu ya. Oke, nah proses ini agak smile ya. Di apa namanya, bibirnya agak lebar gitu ya, smile gitu ya. Bisa loh teman-teman. Kemudian saya coba gender gitu ya. Gendernya maaf ya, saya jadikan female atau perempuan. Oke, proses. Wah. Ampun ya. Jadi cantik banget ya, Dik. Lumayan ya. Waduh, ini banyak yang naksir, ini bahaya ini. Nah, kita lihat ya, fotonya itu apa namanya? Tetap face-nya dia cuman ada perubahan gitu ya. Kalau tapi kan tidak yang berubah secara total gitu ya, teman-teman. Nah, dari dua hal itu gitu ya, dari dua percobaan tadi yang perempuan dan laki-laki ya teman-teman. Nah, ini teman-teman juga bisa di bawah ini bisa mencoba lebih banyak lagi, dijadikan umur yang lebih muda, lebih tua. Pasti ada beberapa karakteristik dari wajah yang tidak berubah gitu ya teman-teman, entah matanya atau seperti apanya gitu. Nah, ini kok bisa ya apa namanya, face up ini mengenerate muka kita dalam bentuk yang berbeda gitu. Bahkan tadi yang Ibu Lilis tadi kan maaf Pak Diki tadi kan kurang senyum ya, kita kemudian agak senyum sedikit gitu ya. Nah, itu bisa loh ya teman-teman, melebarkan yang ada di bibir agak lebar gitu ya, sehingga kelihatan senyumnya. Nah, ini adalah salah satu produk dari kecerdasan buatan teman-teman, yang menurut saya luar biasa gitu ya. Nah, kita cek apa sih teknologi yang ada di dalam. Nah, teknologinya yang pertama ada face detection. Pasti ya teman-teman, tadi misalnya make up, bagaimana dia bisa merubah di area wajah gitu ya, di makeover seperti itu. Nah, itu pastinya ada namanya keilmuan face detection, mendeteksinya gitu ya. Kemudian ada face recognition, tadi masalah gender, bagaimana bisa membedakan dia seorang laki-laki dan perempuan. Nah, ini juga ada di kecerdasan buatan gitu ya. Pasti ada istilah face recognition, face detection. Kemudian ada face emotion recognition, bagaimana pengenalan emosi. Tadi kan teman saya Pak Diki itu kurang senyum gitu ya, kemudian saya ubah pakai face up dengan sedikit senyum. Nah, ini kan di perubahannya itu tepat sekali di bagian bibir gitu ya, jadi agak lebar sehingga terlihat senyumnya. Nah, ada itu juga pastinya teman-teman. Kemudian pastinya computer vision. Kemudian ada salah satu metode yang cukup terkenal teman-teman, namanya metode GANS gitu ya. Teman-teman nanti bisa explore gitu ya, bagaimana mensintesis foto menjadi berbagai macam. Nah, mungkin gitu ya, yang dipakai oleh teknologi face up itu juga termasuk salah satunya ini, metode GAN gitu ya. Nah, di bawah ini ada beberapa perkembangan variasi dari metode GAN gitu ya. Kalau ini sintesis wajahnya lebih bagus gitu ya, jadi dirubah dengan beberapa varian gitu ya. Nah, itulah keilmuan teman-teman. Jadi keilmuan itu ada satu metode yang dipakai, kemudian sebenarnya metode itu awalnya juga mentah, kemudian dari peneliti itu dia mengembangkan sehingga metodenya itu lebih bagus, ada improve di situ sehingga nanti hasilnya sangat maksimal gitu ya dalam proses tahap tersebut. Dan mungkin
masih ada banyak sekali teknologi yang ada di dalam FaceApp. Nah, kemudian eksperimen yang ketiga ada how old do I look gitu ya teman-teman. Pernah nggak sih pakai aplikasi bareng-bareng teman-teman kemudian dideteksi umurnya berapa gitu ya. Dulu lumayan banyak ya yang memakai. Nah, ini teman-teman juga bisa langsung install di smartphone-nya kemudian coba gitu ya. Cuman ini nggak saya eksperimenkan karena takut durasinya terlalu panjang. Tetapi coba kita lihat gambarnya gitu ya teman-teman, bahwa di situ itu ada beberapa orang kemudian dia dideteksi umurnya berapa gitu. Oh, ini 33 tahun, ini 22 tahun, ini 27 tahun gitu ya teman-teman. Nah, ada juga yang atas itu, oh ini namanya A, ini B, ini C, ini D. Nah, ingat nggak dulu ketika kita ada foto di Facebook kemudian kita mau mentak, biasanya kadang-kadang kan direkomendasikan ini namanya ini dan sesuai gitu. Nah, itu juga salah satu teknologi dari kecerdasan buatan teman-teman. Baik, teknologinya kira-kira apa saja? Pastinya ada face detection gitu ya. Bagaimana karena dia mau mengambil dia umur berapa di gambar tersebut, pasti harus ngambil wajah dari sebuah foto itu pastinya ya teman-teman. Kemudian ada face recognition tadi ya, ada Susan, ada Joko, ada siapa gitu ya terdeteksi. Kemudian ada face emotion recognition jika lebih dalam lagi. Kemudian ada computer vision pastinya ya teman-teman. Kemudian ada juga machine learning pastinya juga, dan banyak lagi teman-teman. Nah, itulah ketiga eksperimen kita hari ini. Nah, oke, please explore it gitu ya. Teman-teman bisa explore banyak hal dengan benda-benda di sekitar teman-teman, kemudian menganalisisnya. Kira-kira ada kecerdasan buatan enggak ya ini, atau mungkin ini loh benda yang harusnya bisa dilengkapi dengan keilmuan kecerdasan buatan. Nah, itu ya udah belajar menganalisa ya teman-teman ya. Untuk aplikasi yang dilengkapi kecerdasan buatan selain 3 hal itu apa, Bu? Nah, coba kita ingat-ingat ya. Yang pertama adalah email. Nah, itu hampir tiap hari kita pakai ya. Apakah dia dilengkapi dengan kecerdasan buatan? Iya, gitu ya. Bagaimana sebuah email bisa memilah gitu ya, mana email yang spam gitu ya. Dan coba teman-teman cari di email teman-teman di folder spam, pasti ada beberapa spam yang terdeteksi. Bagaimana dia bisa membedakan antara yang spam dan bukan? Nah, itu juga tertanam kecerdasan buatan. Kemudian Google Translate teman-teman. Nah, sekarang juga sudah ada Google Translate yang bukan hanya kita mengetikkan kalimat ya, tetapi memfoto sebuah bahasa gitu ya, dan itu bisa diterjemahkan. Wah, coba kita bayangkan kita ke Jepang nggak tahu ya hurufnya, bacaannya di plang-plang itu apa, kemudian kita gunakan itu buat memfoto dan kita bisa menerjemahkannya artinya. Wah, itu wonderful banget buat para wisatawan pastinya ya teman-teman. Seperti saya juga tidak menguasai banyak bahasa, jadinya pasti sangat-sangat bermanfaat aplikasi kecerdasan buatan tersebut. Kemudian ada Google Map, itu juga sudah disertai ya teman-teman. Siapa sih sekarang nggak pakai Google Map gitu ya kemana-mana? Oke lah, walaupun tempat baru ya, oke lah saya tahu, nanti cek Google Map aja gitu, cek bla 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 gitu ya. Jadi bagaimana Google Map juga bisa menentukan jarak terdekat gitu ya, misalnya kita mau kemana dan kemana. Itu juga salah satu implementasi yang sudah dimasukin oleh kecerdasan buatan, dan pastinya masih ada yang lainnya teman-teman. Yang terakhir adalah big konsep dari eksperimen kita hari ini. Jadi setiap kecerdasan buatan yang dimasukkan dalam tools gitu ya, baik software atau sebuah alat, itu memiliki metode dan algoritma yang bisa dipelajari oleh manusia. Jadi teman-teman, kita apalagi teman-teman di TI ya, teman-teman ini sudah dikasih anugerah bisa, oh ternyata keilmuan di TI itu cukup banyak. Nah, silakan dieksplor baik-baik teman-teman. Semoga kita semua bisa berkontribusi ke depannya. Oke, terima kasih. Ini adalah bagian part 2 of 2 pengantar kecerdasan buatan dengan melakukan beberapa eksperimen benda-benda di sekitar kita yang dilengkapi oleh kecerdasan buatan. Salam belajar, semoga bermanfaat.